Apa itu sastra anak? Sastra anak adalah karya sastra yang diciptakan khusus untuk dinikmati dan dipahami oleh anak-anak. Karya ini dapat berupa cerita fiksi, non-fiksi, puisi, drama, dan lain sebagainya. Tujuan utama sastra anak adalah untuk memberikan hiburan dan kesenangan bagi anak-anak, memperkaya imajinasi dan kreativitas mereka, menumbuhkan rasa ingin tahu dan minat baca, menanamkan nilai-nilai moral dan budi pekerti, serta membantu anak-anak dalam memahami dunia di sekitar mereka. Perbedaan sastra anak dan sastra dewasa. Yang pertama ada tema. Sastra anak umumnya mengangkat tema yang lebih ringan dan sesuai dengan dunia anak-anak, seperti persahabatan, keluarga, petualangan, dan fantasi. Sastra dewasa di sisi lain dapat membahas tema yang lebih kompleks dan serius, seperti cinta, kematian, politik, dan sosial. Yang kedua ada bahasa. Bahasa yang digunakan dalam sastra anak umumnya lebih sederhana dan mudah dipahami oleh anak-anak. Kalimatnya lebih pendek, kosakatanya lebih terbatas, dan strukturnya lebih mudah diikuti. Sastra dewasa dapat menggunakan bahasa yang lebih kompleks dan bernuansa, dengan kosakata yang lebih luas dan struktur kalimat yang lebih rumit. Selanjutnya ada sudut pandang. Sastra anak biasanya diceritakan dari sudut pandang anak-anak, sehingga anak-anak dapat lebih mudah berhubungan dengan karakter ceritanya. Sastra dewasa dapat menggunakan berbagai sudut pandang, termasuk sudut pandang orang pertama, orang ketiga, dan orang kedua. Selanjutnya ada gaya. Sastra anak umumnya memiliki gaya yang lebih ceria, penuh warna, dan imajinatif. Selanjutnya ada apresiasi sastra anak. Apresiasi sastra anak adalah kegiatan yang bertujuan untuk membantu anak-anak memahami dan menikmati karya sastra. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti membaca cerita kepada anak, mendongeng, membahas cerita, membuat drama, menggambar, dan menulis cerita. Apresiasi sastra anak memiliki berbagai manfaat, seperti meningkatkan kemampuan membaca dan menulis, memperkaya imajinasi dan kreativitas, memperluas pengetahuan dan wawasan, menumbuhkan rasa ingin tahu dan minat baca, membantu anak-anak dalam memahami dunia di sekitar mereka, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis, menanamkan nilai-nilai moral dan budi pekerti. Selanjutnya ada jenis-jenis karya sastra anak. Yang pertama ada cerita fiksi. Cerita fiksi adalah cerita yang dibuat dari imajinasi penulis. Contohnya adalah dongeng, cerita fantasi, dan cerita petualangan. Selanjutnya ada cerita non-fiksi. Cerita non-fiksi adalah cerita yang berdasarkan fakta dan kenyataan. Contohnya adalah buku biografi, buku sains, dan buku sejarah. Selanjutnya ada puisi. Puisi adalah karya sastra yang menggunakan bahasa yang indah dan penuh makna. Puisi dapat menceritakan berbagai macam hal seperti perasaan, pengalaman, dan ide. Selanjutnya ada drama. Drama adalah karya sastra yang diceritakan suatu kisah melalui dialog dan tindakan para karakter. Drama dapat dibaca atau dipentaskan di atas panggung. Selanjutnya ada lagu anak. Lagu anak adalah lagu yang dibuat untuk anak-anak. Selanjutnya ada elemen-elemen cerita dalam karya sastra bentuk tes naratif. Yang pertama ada tema. Tema adalah ide pokok yang mendasari cerita. Tema dapat berupa pesan moral, nilai-nilai yang ingin disampaikan, atau pelajaran hidup yang ingin dibagikan. Selanjutnya ada tokoh. Tokoh adalah karakter yang terlibat dalam cerita. Tokoh dapat berupa manusia, hewan, benda, atau bahkan ide. Selanjutnya ada alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang terjadi dalam cerita. Alur dapat dibagi menjadi beberapa bagian.